Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini pelajaran pendidikan agama Islam akan membahas tentang zakat. Zakat menurut bahasa adalah suci, bersih, tumbuh subur. Sedangkan menurut istilah memberikan sejumlah harta tertentu yang bersifat wajib bagi seorang muslim, atau kita sebut dengan istilah muzakki, dan tentunya harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang disalurkan. Adapun dalil tentang zakat itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga bahwa kita sebagai seorang muslim harus melaksanakan zakat. Adapun jenis-jenis zakat diantaranya adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini hukumnya adalah wajib. Ingat anak-anak ya, wajib, dan waktunya adalah menjelang Idul Fitri. Adapun kadar zakat fitrah yang harus dikeluarkan bagi orang muslim adalah sesuai dengan ketentuan. Satu sok dibulatkan 2,8 kg, atau kadang-kadang kita juga membayarnya itu sekitar 3 kg. Kemudian anak-anak sekalian, bahwa zakat fitrah ini memiliki syarat wajib. Nah, kita semuanya harus tahu syarat wajib yang pertama itu adalah Islam. Kalau bukan Islam, itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, itu syarat wajibnya adalah dilaksanakan di awal Ramadan atau masih dalam bulan Ramadan. Nah, jangan sampai nanti setelah Idul Fitri baru bayar zakat. Nah, ini nggak sah zakatnya. Kemudian yang ketiga, saat hari terakhir bulan Ramadan dan sebelum Idul Fitri. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, memiliki kelebihan harta pada saat Idul Fitri untuk keluarga maupun kebutuhan bersama. Nah, ini adalah bagian dari syarat wajib zakat yang harus diketahui oleh anak-anak sekalian. Nah, kemudian anak-anak sekalian, ternyata zakat fitrah ini ada waktu-waktu tertentu yang nanti bisa berpengaruh terhadap hukum. Nah, yang pertama itu sunnah. Kapan dikatakan sunnah? Manakala dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum sholat id. Ya, paham ya? Dibayarkan sesudah sholat subuh sebelum sholat id, itu yang sunnah. Kemudian yang makruh itu dibayarkan setelah sholat id dan sebelum terbenam matahari. Nah, itu hukumnya makruh habis sholat id ya. Kemudian yang ketiga adalah haram, baru dibayarkan sesudah matahari terbenam di hari raya Idul Fitri. Nah, ini menjadi tidak boleh atau haram gitu. Kemudian anak-anak sekalian, jenis zakat yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Apa itu zakat mal atau zakat harta? Adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu oleh orang-orang yang mampu kepada orang yang berhak menerima setelah tentunya harta itu mencapai nisab atau
kadar tertentu yang sudah ditentukan, dan juga mencapai haul selama, ayo masih ingat berapa? Selama 1 tahun. Nah, kemudian anak-anak sekalian, di layar itu kita lihat bahwa daftar harta wajib dizakati, nisab dan besarannya. Di antaranya adalah perihal nisab. Nah, masalah nisab ini anak-anak sekalian, dalam kajian fikih memang terjadi ikhtilaf atau perbedaan pendapat para ulama. Misal nih ya, emas, ada yang mengatakan 77,5 gram, ada pula yang mengatakan 80 gram, ada yang mengatakan 85 gram, bahkan ada ulama yang mengatakan 90 gram. Nah, jadi kita jangan merasa bingung. Untuk amannya adalah ambil yang paling rendah, 77,5 gram, maka itu sudah mencapai nisab. Nah, kemudian anak-anak sekalian, bahwa zakat yang diserahkan itu kepada orang yang berhak menerima zakat. Siapa itu? Dalam istilah agama Islam disebut namanya mustahik zakat. Siapa? Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, yang kelima riqab, yang keenam gharim, yang ketujuh fi sabilillah, dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Nah, anak-anak sekalian, itu diantara mustahik zakat. Tadi sengaja Bapak sampaikan itu istilah-istilah bahasa Arabnya atau istilah-istilah yang mungkin anak-anak masih asing. Nah, nanti setelah ini nanti tugas Anda itu adalah mencari apa itu riqab, apa itu mu'allaf, apa itu gharim, dan apa itu fi sabilillah atau ibnu sabil, supaya nanti ketika Anda mencari sendiri Anda menjadi tahu. Nah, kemudian anak-anak sekalian, tadi yang sudah Bapak sampaikan terkait masalah mustahik zakat. Kemudian yang terpenting di sini adalah Anda harus memahami juga hikmah dari kita mengeluarkan zakat. Oleh karenanya anak-anak sekalian, di ujung ini silahkan kita berdiskusi terkait masalah hikmah zakat setelah Anda memahami pengertian, kemudian jenisnya, kemudian juga terkait masalah yang berhak. Nah, oleh karena itu, menurut nalar kritis kalian, silahkan nanti mencari kira-kira hikmah dari melaksanakan zakat tersebut. Terima kasih anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi di materi berikutnya, dan kita akhiri bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak doakan mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Kita berjumpa lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.